atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kerom menyampaikan selamat dan sukses untuk Hari Santri Nasional ke-10 tingkat Kabupaten Kerom tahun 2025. Pertama, kita tahu sejarah kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tidak terpisahkan dari peran dan keterlibatan pesantren, utamanya para santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan, termasuk mempertahankan kemerdekaan. Dan itu sudah diakui oleh negara saat ini. Sejak 2015 kemarin, negara mengakui secara resmi keberadaan, peran, dan dedikasi pengabdian dari seluruh keluarga besar pesantren di Indonesia. Dan yang kita tahu, semangat hari ini dengan tema nasional tadi, saya pikir yang paling penting saat ini bagaimana pertama kita menghormati jasa para ulama dan santri. Itulah perayaan hari ini. Selain menghormati jasa dan peran para ulama dan santri, bagaimana kita melanjutkan dan mewujudkan perjuangan mereka dalam kehidupan saat ini. Itulah tema yang diangkat, bagaimana menuju Indonesia yang maju dan peradaban baru saat ini, peradaban zaman. Kita tahu dinamika saat ini, itu dinamika global, regional, nasional, itu menuntut penyesuaian dan adaptasi. Maka santri tidak hanya belajar tentang ilmu agama, tidak hanya memperdalam kaidah-kaidah keagamaan, tetapi bagaimana juga mereka berpelukan dengan perkembangan zaman. Untuk itu harus menguasai keterampilan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi. Kenapa demikian? Karena santri hari ini bagian dari masyarakat global. Santri tidak tinggal di satu dunia yang berbeda, tapi santri adalah bagian dari masyarakat global. Untuk itu, bagian dari masyarakat dunia, santri harus terus belajar dan belajar dalam segala aspek kehidupan, termasuk bagaimana memahami perkembangan geopolitik dunia, memahami penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan-tantangan yang dihadapi, isu-isu yang dihadapi hari ini. Di Kabupaten Kerom, wilayah perbatasan, masyarakat pertanian, di sini bagaimana santri mengambil bagian, mengisi kemerdekaan yang sudah kita dapatkan lewat aksi nyata. Bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga sampah di sekitarnya dari hal-hal yang kecil, bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana bisa mengembangkan diri dan karakter, ya, memiliki karakter yang tangguh dalam perubahan-perubahan saat ini. Misalnya ada tantangan seks bebas, tantangan judi, tantangan miras, tantangan narkoba. Ini bagaimana santri menjadi bagian yang memberi warna yang positif, memberi terang, supaya mereka di mana mereka berada dengan teman-teman, mereka memiliki manfaat dan dampak. Nah, ini yang paling penting. Dan peran ulama juga sangat penting. Bagaimana ulama itu menjadi kunci keberhasilan para santri. Nah, mitra pemerintah, mitra lembaga keuangan, lembaga pemerintahan, lembaga adat, dan lain-lain, ini adalah mitra-mitra. Bagaimana pesantren hadir di tengah keberagaman dan lingkungan yang beragam. Nah, santri perlu memberi kontribusi nyata.